Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada kalanya Allah memberikan rizki berupa harta, kesehatan, pun juga demikian ada yang berupa hidayah. Seringkali kemiskinan ataupun sakit menumbuhkan rasa kasihan pada diri kita. Namun rasa kasih sayang itu jarang sekali muncul apabila kita melihat orang yang belum mendapatkan rizki berupa hidayah, dalam tanda kutip orang yang nakal. Bahkan yang timbul adalah rasa benci. Para jamaah rahimakumullah, justru keadaan inilah yang seharusnya perlu kita kasihani, sebab hidayah inilah yang menentukan keselamatan seseorang secara abadi. Perlu kita fahami bahwa sifat seseorang itu berbeda dengan orang. Kita patut benci kepada sifat yang tidak baik, namun kita harus tetap menyayangi kepada sesama, baik itu saudara maupun tetangga kita. Para jamaah rahimakumullah, hal ini dapat kita analogikan ketika kita mendapati uang pecahan 100.000 rupiah, kemudian ternyata di atasnya terdapat kotoran ayam, maka kita boleh tidak suka terhadap kotoran ayam tersebut, namun kita tetap suka kepada uang 100.000 tersebut. Dan apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah membersihkan dari kotoran tersebut. Para jamaah rahimakumullah, pepatah Jawa mengatakan, sopo geding bakal nyanding. Hal ini sangat berkesesuaian dengan hadis Nabi yang mengatakan, man yara akhaka bidzammin lam yamut hatta ya'mal. Barang siapa yang mencela, membenci seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka ia tidak akan meninggal kecuali telah melakukan dosa tersebut, atau bahkan bisa menimpa anak ataupun cucunya. Tentu kita pernah mendengar ada seorang bapak yang dimana bapak tersebut adalah tokoh masyarakat yang dihormati, ataupun seorang kiai, seorang ustadz, bahkan seorang nabi, tetapi di antara putra-putranya ada yang berkelakuan tidak baik. Mungkin orang tuanya tanpa dia sadari pernah melakukan hal yang tersebut di atas, yaitu pernah membenci atau bahkan menghina para pelaku dosa.
Para jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu, marilah kita semaksimal mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Lebih-lebih sebagai seorang pendidik yang selalu menghadapi siswa dengan berbagai karakter. Para jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-33, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim alaihissalam, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Para jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ketika Allah menyebut nama Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Allah menyebut secara pribadi. Namun ketika Allah menyebut nama Ibrahim alaihissalam, Imran, Allah mengatakan dan menyertakan keluarganya, yaitu ala Ibrahim wa ala Imran. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan yang tersebut di atas? Para jamaah rahimakumullah, ketika Nuh alaihissalam berdakwah selama 450-an tahun, beliau hanya mendapatkan pengikut yang jumlahnya sangat sedikit sekali, bahkan tidak sampai 100 orang. Maka dengan penuh kejenuhan dan perasaan yang jengkel, beliau bermunajat kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Dengan kata lain, Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menghabiskan orang-orang yang kafir tersebut. Para jamaah rahimakumullah, kemudian mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau didurhakai oleh umatnya, bahkan dibakar. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, ia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mereka juga ciptaan-Mu wahai Allah, maka ampunilah dan kasihanilah mereka. Para jamaah rahimakumullah, dari kedua ayat tersebut bisa kita melihat bagaimana sikap kedua utusan tersebut terhadap orang-orang yang mendurkai keduanya. Mungkin sikap Nuh inilah yang menjadikan penyebab di antara putranya ada yang memilih untuk tenggelam dibanding hanya sekedar ikut ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan mungkin pula atas sikap beliau inilah Nabi Ibrahim dikenal dengan julukan Abul Anbiya, sebab Nabi setelah beliau semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dengan harapan cucu kita, anak-anak kita juga menjadi orang yang soleh maupun solihah, yang akan selalu mengalirkan pahala bagi kita semua ketika nanti kita sudah wafat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.